Berita utama sepak bola hari ini. Indonesia terabaikan. Presiden Amerika perintahkan langsung FIFA gantikan Iran dengan timnas Italia. Ngeri, John Hartman pakai metodologi baru seleksi pemain timnas Indonesia. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Indonesia terabaikan. Presiden Amerika perintahkan langsung FIFA gantikan Iran dengan timnas Italia. Isu yang berkembang kali ini benar-benar membuat banyak pihak mengernyitkan dahi, karena narasi yang muncul terasa jauh dari logika sepak bola pada umumnya. Dalam berbagai laporan yang beredar, disebutkan bahwa Presiden dari Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, dikabarkan menginginkan adanya perubahan besar dalam komposisi peserta Piala Dunia FIFA. Dalam pemberitaan yang beredar luas, disebutkan secara langsung bahwa ada dorongan agar Iran digantikan oleh Italia dengan alasan yang tidak berkaitan dengan performa di lapangan, melainkan lebih kepada hubungan antar negara yang dianggap perlu dijaga dan diperbaiki. Kalimat ringan itu justru terasa kontras dengan beratnya isu yang sedang berkembang. Sebab jika benar slot Piala Dunia bisa ditukar begitu saja, maka pertanyaan besar langsung muncul. Untuk apa semua tim berjuang mati-matian di fase kualifikasi, jika pada akhirnya keputusan bisa berubah hanya karena satu kepentingan besar di luar lapangan? Disinilah publik mulai merasakan keganjilan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sepak bola selama ini dikenal sebagai olahraga yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Siapa yang tampil lebih baik di lapangan, dialah yang berhak melaju. Tidak peduli besar atau kecilnya nama sebuah negara, semua harus melalui jalur yang sama. Namun ketika muncul kabar seperti ini, banyak yang mulai mempertanyakan apakah prinsip tersebut masih benar-benar dijaga, atau justru sudah lama bergeser tanpa disadari. Masalah utama dalam isu ini bukan sekadar siapa yang akan bermain, tetapi bagaimana cara mereka sampai ke sana. Piala Dunia bukanlah ajang undangan, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan. Tim nasional harus melewati fase kualifikasi yang ketat, menghadapi tekanan tinggi, dan berjuang dalam kondisi yang tidak selalu ideal. Ketika semua proses itu seolah bisa dihapus hanya karena satu dorongan politik, maka rasa keadilan langsung terguncang. Nama FIFA pun langsung menjadi pusat perhatian. Sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, FIFA memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas kompetisi. Namun kini mereka berada dalam posisi yang tidak mudah. Tekanan yang datang bukan hanya dari publik, tetapi juga dari kekuatan global yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek. Di tengah panasnya isu ini, muncul pula narasi lain yang tidak kalah mengejutkan. Disebutkan bahwa jika Iran benar-benar tidak berpartisipasi, mereka justru lebih memilih agar slot tersebut diberikan kepada Indonesia. Pernyataan ini langsung memicu reaksi besar dari publik Indonesia. Dari yang awalnya hanya menjadi penonton, tiba-tiba nama Indonesia masuk dalam pusaran cerita besar yang melibatkan banyak kepentingan. Bayangkan situasi yang sedang terjadi. Di satu sisi, ada dorongan dari Amerika Serikat yang menginginkan Italia masuk sebagai pengganti. Di sisi lain, ada narasi dari Iran yang justru menunjuk Indonesia. Dua arah yang sangat berbeda, namun sama-sama kuat gaungnya. Semua ini kemudian bermuara pada satu pihak yang harus mengambil keputusan, yaitu FIFA. Italia sendiri bukan tim sembarangan. Sebagai salah satu kekuatan besar dalam sejarah sepak bola dunia, mereka memiliki reputasi, pengalaman, dan prestasi yang tidak perlu diragukan. Namun justru karena itu, masuk melalui jalur seperti ini akan menimbulkan pertanyaan besar. Bagi banyak penggemar, ini bukan sekadar soal kesempatan, tetapi soal kehormatan. Tim sebesar Italia diharapkan lolos melalui jalur kompetisi, bukan melalui keputusan di luar lapangan. Sementara itu, Iran adalah tim yang sudah memastikan tempat mereka secara sah. Mereka telah melalui proses panjang dan memenuhi semua syarat untuk tampil. Dalam situasi ini, merekalah pihak yang paling terdampak. Apapun keputusan yang diambil nantinya, posisi Iran akan selalu menjadi bagian penting dalam perdebatan ini, karena ini menyangkut harga diri dan hasil perjuangan mereka. Kemudian muncul Indonesia sebagai bagian dari kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Disinilah emosi publik mulai bercampur. Ada harapan yang tiba-tiba membesar, tetapi juga ada keraguan yang tidak bisa dihindari. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini benar-benar peluang nyata atau hanya sekadar wacana yang berkembang terlalu jauh. Jika ditarik ke dalam konteks yang lebih rasional, sebenarnya ada jalur yang lebih masuk akal jika Iran mundur, yaitu melalui playoff darurat. Dalam skenario ini, beberapa tim dari kawasan Asia akan dipertemukan untuk memperebutkan slot yang kosong. Indonesia bisa saja menjadi salah satu peserta, tetapi harus melalui perjuangan di lapangan, bukan melalui penunjukan langsung. Namun yang menjadi perdebatan saat ini justru bukan jalur tersebut, melainkan kemungkinan adanya intervensi yang mengubah seluruh mekanisme.
Inilah yang membuat situasi terasa semakin rumit, karena yang dipertanyakan bukan lagi kemampuan tim di lapangan, tetapi kekuatan pengaruh di luar lapangan. Reaksi publik pun menjadi cerminan dari kompleksitas ini. Ada yang melihat ini sebagai peluang besar bagi Indonesia, ada yang meragukan karena merasa skenario ini terlalu tidak masuk akal. Dan tidak sedikit yang merasa khawatir bahwa sepak bola sedang bergerak ke arah yang berbeda dari nilai-nilai yang selama ini dijunjung. Menariknya, banyak yang mulai mengingat kembali berbagai keputusan kontroversial di masa lalu. Dari penunjukan tuan rumah hingga perubahan aturan yang terjadi dalam kondisi tertentu. Semua itu kini seolah menjadi bagian dari narasi yang lebih besar, bahwa sepak bola tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika di luar lapangan. FIFA kini berada di titik yang sangat krusial. Setiap keputusan yang diambil akan memiliki dampak jangka panjang. Jika mereka membuka celah untuk perubahan seperti ini, maka akan ada kemungkinan kasus serupa muncul di masa depan. Namun jika mereka menutupnya, maka mereka harus siap menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu hal mendasar, yaitu kepercayaan. Para penggemar di seluruh dunia mengikuti sepak bola karena percaya bahwa apa yang terjadi di lapangan adalah hasil dari perjuangan yang nyata. Jika kepercayaan itu mulai goyah, maka dampaknya akan sangat besar. Tidak hanya bagi satu turnamen, tetapi bagi keseluruhan ekosistem sepak bola. Kini, dunia menunggu dengan penuh perhatian. Jika Iran benar-benar mundur, maka FIFA harus menentukan langkah selanjutnya. Di satu sisi ada Italia dengan nama besar. Di sisi lain ada kemungkinan jalur Asia yang bisa membuka peluang bagi Indonesia. Dan di tengah semua itu, ada tekanan yang terus berkembang dari berbagai arah. Di balik semua kegaduhan ini, diskusi mulai merambah ke ruang yang lebih teknis dan lebih tajam, di mana para pengamat mencoba memetakan kemungkinan dampak terhadap struktur kompetisi global jika skenario semacam ini benar-benar terjadi. Tidak sedikit yang mulai menyoroti bagaimana presiden semacam ini bisa membuka pintu bagi intervensi di masa depan. Karena jika satu keputusan besar dapat dipengaruhi oleh faktor non-teknis, maka garis pemisah antara olahraga dan kepentingan lain akan semakin kabur. Dalam konteks ini, pembahasan tidak lagi hanya soal satu turnamen, melainkan tentang arah jangka panjang sepak bola itu sendiri. Apakah akan tetap berdiri sebagai sistem meritokrasi, atau perlahan bergeser menjadi arena yang lebih kompleks dengan banyak variabel di luar performa? Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada bagaimana federasi-federasi lain akan merespons jika perubahan benar-benar terjadi. Negara-negara yang selama ini berada di jalur kualifikasi akan merasa bahwa perjuangan mereka bisa kehilangan makna jika hasil akhir dapat diubah di luar lapangan. Hal ini berpotensi memicu gelombang protes yang lebih luas, bahkan bukan tidak mungkin akan mendorong pembahasan ulang terhadap regulasi yang selama ini dianggap sudah final. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan akan memiliki efek domino, memengaruhi kepercayaan, stabilitas, hingga kredibilitas kompetisi secara keseluruhan. Sementara itu, dari perspektif performa, para analis mulai mengkalkulasi perbedaan kesiapan antara tim-tim yang disebut dalam narasi tersebut. Mereka membedah aspek taktik, pengalaman, hingga kedalaman skuad, mencoba melihat siapa yang sebenarnya paling siap jika harus tampil di panggung sebesar itu. Namun menariknya, pembahasan ini seringkali kembali ke satu titik yang sama, yaitu bahwa semua perhitungan tersebut menjadi kurang relevan jika jalur masuk tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh performa di lapangan. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri, karena sepak bola pada dasarnya dibangun di atas kompetisi yang adil dan terukur. Di dalam negeri, atmosfer yang terbentuk juga tidak kalah kompleks. Sebagian publik mulai membangun ekspektasi yang tinggi, membayangkan kemungkinan yang sebelumnya terasa jauh. Namun di saat yang sama, ada pula suara-suara yang mencoba mengingatkan untuk tetap realistis, bahwa apa yang sedang terjadi masih berada pada tahap wacana yang belum tentu menjadi kenyataan. John Herdman pakai metodologi baru seleksi pemain timnas Indonesia. Luar biasa, sebuah pendekatan yang langsung mengubah cara pandang terhadap proses seleksi pemain kini benar-benar diterapkan oleh John Herdman dalam membangun wajah baru timnas Indonesia dan yang membuatnya terasa berbeda bukan hanya pada hasil akhirnya, tetapi pada proses yang dipercepat, dipadatkan, serta dipenuhi tekanan evaluasi dalam waktu yang sangat terbatas. Metodologi seleksi berdurasi singkat ini menjadi inti dari strategi baru tersebut, di mana sebelum kalender internasional FIFA Matchday berlangsung pada tanggal 1 hingga 9 Juni tahun 2026, sang pelatih langsung menggelar pemusatan latihan yang tidak biasa, memanggil pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah ia tangani secara langsung, lalu menempatkan mereka dalam satu lingkungan kompetitif yang menuntut adaptasi instan. Sebanyak 23 pemain dipanggil dalam agenda yang dimulai pada tanggal 26 Mei dan berlangsung hingga tanggal 30 Mei. Sebuah rentang waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan proses seleksi tradisional yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dalam periode 5 hari tersebut,
Seluruh pemain dituntut untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka, bukan hanya dari sisi teknik, tetapi juga pemahaman taktik, kesiapan mental, serta kemampuan beradaptasi dengan instruksi pelatih yang mungkin benar-benar baru bagi mereka. Dari daftar yang dipanggil, 22 diantaranya merupakan pemain yang berkompetisi di dalam negeri, sementara hanya satu nama yang berasal dari luar negeri, yaitu Marcelino Ferdinand yang saat itu berkiprah di Slovakia. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Kompetisi domestik Super League musim 2025 hingga 2026 telah rampung pada tanggal 23 Mei, sehingga para pemain berada dalam kondisi siap secara fisik maupun ritme pertandingan. Sementara itu, klub yang dibela Marcelino juga telah menyelesaikan musim mereka lebih awal pada pertengahan Mei, membuatnya tersedia untuk bergabung dalam agenda seleksi ini. Kombinasi antara kesiapan pemain domestik dan kehadiran satu pemain luar negeri ini menciptakan dinamika yang menarik karena memberikan gambaran langsung tentang bagaimana kualitas liga lokal dapat bersaing dengan pengalaman pemain yang merumput di luar negeri. Menariknya, dari seluruh nama yang dipanggil, hanya 3 pemain yang sebelumnya sempat masuk dalam daftar skuad untuk ajang FIFA Series yang digelar di Jakarta, yaitu Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Jens Reven. Namun, ketiganya tidak mendapatkan menit bermain dalam pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis maupun Bulgaria, sehingga pemanggilan kembali mereka dalam seleksi ini memberikan kesempatan kedua untuk membuktikan diri di hadapan pelatih. Pendekatan ini secara jelas menunjukkan bahwa Hartman tidak ingin bergantung sepenuhnya pada nama-nama lama. Ia telah memiliki gambaran mengenai pemain inti seperti Jay Itzes dan rekan-rekannya, namun kini fokusnya bergeser pada eksplorasi potensi baru yang mungkin selama ini belum mendapatkan kesempatan. Dalam pernyataannya, Hartman menegaskan bahwa sebagai pelatih kepala bersama stafnya, mereka telah menyaksikan banyak pertandingan sepanjang musim dan memperoleh gambaran mengenai potensi pemain domestik. Dan momen ini menjadi kesempatan nyata untuk melihat mereka secara langsung dalam satu sistem yang terstruktur. Agenda ini tidak berdiri sendiri, karena hasil dari seleksi singkat tersebut akan langsung berpengaruh pada komposisi tim yang akan diturunkan dalam 2 laga uji coba pada periode 1 hingga 9 Juni. Sejauh ini, 1 lawan telah dikonfirmasi, yaitu Oman National Football Team, yang akan dihadapi pada tanggal 5 Juni di Indonesia, sesuai dengan pengumuman Federasi Sepak Bola Oman. Sementara itu, 1 lawan lainnya masih belum diumumkan oleh PSSI, meskipun dipastikan bahwa 2 pertandingan uji coba akan tetap digelar dalam periode tersebut. Lebih jauh lagi, pemusatan latihan ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju turnamen regional Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus tahun 2026. Dalam konteks ini, ada pengecualian penting yang harus diperhatikan, yaitu kemungkinan absennya para pemain diaspora yang berkarier di luar negeri. Turnamen ini tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Akibatnya, nama-nama besar seperti Kevin Dix, Martin Paes, dan Emil Audero dipastikan tidak akan terlibat dalam agenda ini. Situasi ini membuka peluang besar bagi pemain domestik untuk mengambil peran utama dalam skuad. Bahkan, Hartman secara langsung menyampaikan bahwa ini adalah momen penting bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka dan mengamankan tempat di dalam skuad Piala AFF, sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun, dan semua posisi harus diperjuangkan melalui performa di lapangan. Dalam perkembangan berikutnya, jumlah pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan bahkan disebut mencapai 24 pemain dengan fokus yang tetap sama, yaitu membangun fondasi tim dari kompetisi domestik sebelum memasuki fase kompetisi regional. Nama Marcelino Ferdinand kembali menjadi sorotan sebagai satu-satunya pemain luar negeri yang dipanggil, dan kehadirannya diproyeksikan sebagai motor serangan utama serta pusat kreativitas di lini tengah. Di sisi lain, keputusan untuk tidak menyertakan beberapa pemain seperti Rizky Ridho dan Beckham Putra dalam agenda ini menunjukkan adanya perencanaan jangka panjang. Keduanya diproyeksikan untuk memperkuat skuad utama pada agenda FIFA Matchday serta turnamen lain yang dijadwalkan pada periode berikutnya, sehingga distribusi pemain dilakukan secara strategis untuk menjaga keseimbangan tim di berbagai kompetisi. Indonesia sendiri tergabung dalam grup A bersama Vietnam National Football Team, Singapore National Football Team, Cambodia National Football Team, serta satu tim hasil kualifikasi. Sebuah grup yang menghadirkan tantangan tersendiri karena masing-masing tim memiliki karakter permainan yang berbeda. Dengan semua dinamika ini, metodologi seleksi singkat yang diterapkan Hartman bukan hanya sekadar eksperimen, tetapi menjadi bagian dari perubahan besar dalam cara membangun tim nasional, di mana kecepatan evaluasi, ketepatan dalam membaca potensi, serta keberanian untuk memberikan kesempatan kepada wajah baru menjadi kunci utama dalam membentuk skuad yang kompetitif di tengah jadwal yang padat dan tuntutan performa yang terus meningkat.
Di balik pendekatan yang serba cepat itu, ada lapisan lain yang tidak langsung terlihat di permukaan, yaitu bagaimana John Herdman sebenarnya sedang menguji karakter pemain dalam tekanan waktu yang sempit, sesuatu yang seringkali justru menjadi pembeda antara pemain yang sekadar berbakat dengan pemain yang benar-benar siap tampil di level internasional bersama timnas Indonesia. Dalam sesi latihan yang padat dan hampir tanpa jeda, setiap keputusan kecil menjadi penilaian, setiap sentuhan bola bisa menjadi pembuktian, dan setiap kesalahan sekecil apapun langsung terlihat jelas karena tidak ada ruang untuk memperbaiki dalam jangka panjang. Metode ini menciptakan suasana yang intens, di mana pemain tidak hanya dituntut tampil bagus, tetapi juga harus konsisten sejak hari pertama hingga hari terakhir pemusatan latihan. Berbeda dengan pola lama yang memberi waktu adaptasi lebih panjang, pendekatan ini memaksa pemain untuk langsung masuk ke ritme permainan yang diinginkan pelatih, memahami filosofi permainan dalam hitungan hari, serta mengeksekusi instruksi dengan presisi tinggi. Ini bukan sekadar seleksi biasa, melainkan simulasi tekanan pertandingan internasional yang dipadatkan dalam waktu singkat. Dalam kondisi seperti ini, pemain yang memiliki kecerdasan taktik dan ketenangan biasanya akan lebih menonjol dibanding mereka yang hanya mengandalkan fisik atau teknik individu semata. Situasi ini juga berdampak pada dinamika antar pemain. Mereka yang sebelumnya tidak saling mengenal harus membangun chemistry secara instan, membaca pergerakan satu sama lain tanpa banyak komunikasi verbal, serta menyesuaikan diri dengan tempo permainan yang terus berubah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pemain dari klub berbeda yang terbiasa dengan sistem yang tidak sama. Namun justru disinilah nilai tambah dari metodologi ini, karena siapapun yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam skuad utama. Di sisi lain, keputusan untuk lebih mengandalkan pemain domestik membuka ruang pembuktian yang selama ini jarang terjadi. Kompetisi di dalam negeri seringkali dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan liga luar negeri, tetapi melalui seleksi ini, kualitas pemain lokal diuji secara langsung dalam sistem yang dirancang untuk level internasional. Ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa talenta dalam negeri mampu bersaing jika diberikan kesempatan dan lingkungan yang tepat. Kehadiran satu pemain luar negeri seperti Marcelino Ferdinand juga menciptakan titik pembanding yang menarik. Ia membawa pengalaman bermain di luar, ritme yang berbeda, serta perspektif baru dalam permainan. Dalam sesi latihan, perbedaan ini bisa menjadi acuan bagi pemain lain, sekaligus menjadi alat ukur bagi pelatih untuk melihat sejauh mana gap yang ada antara pemain domestik dan mereka yang bermain di luar negeri. Namun, tidak semua pemain mampu bertahan dalam tekanan seperti ini. Ada yang tampil gemilang di hari pertama, tetapi menurun di hari berikutnya. Ada yang butuh waktu lebih lama untuk memahami instruksi, dan ada pula yang justru baru menunjukkan kualitasnya di saat-saat akhir. Semua pola ini menjadi bagian dari penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh tim pelatih. Tidak ada satu indikator tunggal yang menentukan, karena yang dicari bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan konsistensi performa. Ketika agenda ini berlanjut ke pertandingan uji coba melawan Oman National Football Team, hasil dari seleksi singkat ini akan langsung diuji di lapangan. Tidak ada lagi ruang eksperimen panjang, karena lawan yang dihadapi memiliki organisasi permainan yang solid dan pengalaman internasional yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam konteks ini, setiap pemain yang terpilih harus benar-benar siap menjalankan peran mereka, karena satu kesalahan bisa langsung berdampak pada hasil pertandingan. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga mencerminkan perubahan cara berpikir dalam membangun tim nasional. Tidak lagi hanya mengandalkan nama besar atau pengalaman masa lalu, tetapi lebih pada siapa yang paling siap saat ini. Ini menciptakan kompetisi internal yang sehat, di mana setiap pemain memiliki peluang yang sama selama mampu menunjukkan performa terbaiknya. Tidak ada jaminan tempat, tidak ada status yang benar-benar aman, semua harus dibuktikan di lapangan. Dalam jangka panjang, metode seperti ini bisa menjadi fondasi baru bagi perkembangan tim. Dengan seleksi yang lebih dinamis dan berbasis performa aktual, regenerasi pemain dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Pemain muda memiliki kesempatan untuk naik lebih cepat, sementara pemain senior dituntut untuk terus menjaga performa agar tidak tergeser. Di tengah padatnya jadwal menuju Piala AFF 2026, pendekatan ini juga membantu pelatih dalam mengelola waktu yang terbatas. Alih-alih menghabiskan waktu panjang untuk seleksi, Herdman memilih untuk memaksimalkan setiap hari yang ada dengan intensitas tinggi. Ini adalah strategi yang berisiko, tetapi juga memiliki potensi hasil yang besar jika dijalankan dengan tepat. Dan ketika semua proses ini berjalan bersamaan, satu hal menjadi jelas, bahwa yang sedang dibangun bukan hanya sebuah tim untuk satu turnamen, tetapi sebuah sistem yang mampu menghasilkan pemain siap pakai dalam waktu singkat. Sebuah pendekatan yang mungkin terasa keras, mungkin terasa terlalu cepat, tetapi justru disitulah letak perbedaannya. Karena dalam sepak bola modern, kecepatan dalam beradaptasi seringkali menjadi kunci untuk bertahan dan bersaing di level tertinggi.
Jika ditarik lebih dalam lagi, pendekatan yang diterapkan John Hartman ini sebenarnya tidak hanya berbicara soal seleksi pemain dalam durasi singkat, tetapi juga tentang bagaimana membangun identitas permainan yang bisa langsung diterapkan tanpa harus menunggu waktu lama. Sebuah tantangan besar ketika menangani timnas Indonesia yang selama ini kerap mengalami perubahan gaya bermain setiap pergantian pelatih. Dalam sesi latihan yang terbatas itu, Hartman bukan hanya mengamati siapa yang bagus secara individu, melainkan siapa yang mampu memahami struktur permainan secara kolektif, siapa yang bisa menjaga posisi ketika tim kehilangan bola, serta siapa yang tetap disiplin menjalankan peran meskipun berada di bawah tekanan tinggi. Pendekatan ini membuat latihan terasa seperti pertandingan sesungguhnya, dengan intensitas yang terus dijaga, tempo yang tidak pernah benar-benar turun, serta instruksi yang langsung dievaluasi saat itu juga. Tidak ada ruang untuk bermain aman, karena pemain yang hanya tampil standar akan tenggelam di tengah tuntutan yang begitu tinggi. Justru mereka yang berani mengambil keputusan cepat, berani membaca situasi, dan berani bertanggung jawab atas perannya akan lebih mudah menarik perhatian tim pelatih. Menariknya, dalam pola seperti ini, posisi di lapangan menjadi sangat fleksibel. Seorang pemain tidak hanya dinilai dari satu peran saja, tetapi juga dari kemampuannya untuk beradaptasi di beberapa posisi berbeda. Hal ini menjadi penting karena dalam turnamen seperti Piala AFF 2026, rotasi pemain seringkali tidak bisa dihindari. Cedera, akumulasi kelelahan, hingga jadwal pertandingan yang padat menuntut setiap pemain memiliki kemampuan serba bisa. Dan melalui seleksi singkat ini, Hartman seolah ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipilih mampu menjawab kebutuhan tersebut. Di sisi lain, tekanan juga datang dari ekspektasi publik yang terus meningkat. Setiap keputusan pemanggilan pemain selalu menjadi sorotan. Setiap nama yang tidak masuk daftar langsung memicu perdebatan. Dan setiap pemain baru yang muncul akan dibandingkan dengan mereka yang sudah lebih dulu dikenal. Dalam situasi seperti ini, Hartman harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan tim dan opini publik, sesuatu yang tidak selalu mudah dilakukan. Apalagi ketika agenda berikutnya adalah menghadapi Oman National Football Team dalam FIFA Matchday, di mana hasil pertandingan seringkali dijadikan tolok ukur langsung terhadap kualitas tim. Kemenangan akan memperkuat kepercayaan terhadap metode yang digunakan, sementara hasil negatif bisa memunculkan keraguan, bahkan kritik tajam terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Namun, jika dilihat dari sudut pandang jangka panjang, metode ini justru memiliki nilai strategis yang besar. Dengan mempercepat proses seleksi dan memperluas basis pemain yang diuji, tim nasional memiliki lebih banyak opsi yang siap digunakan kapan saja. Tidak ada lagi ketergantungan berlebihan pada segelintir nama, karena setiap posisi memiliki alternatif yang telah diuji dalam sistem yang sama. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendekatan ini secara perlahan membentuk mental kompetitif di dalam tim. Pemain tidak lagi merasa nyaman hanya karena pernah dipanggil sebelumnya, dan pemain baru tidak merasa minder karena belum memiliki pengalaman internasional. Semua berada di titik yang sama, yaitu harus membuktikan diri dalam waktu yang terbatas. Kondisi ini juga berdampak pada cara pemain mempersiapkan diri di level klub. Mereka tahu bahwa kesempatan bisa datang kapan saja, dan ketika itu datang, tidak ada waktu untuk beradaptasi lama. Ini mendorong pemain untuk selalu berada dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental, karena satu kesempatan singkat bisa menentukan masa depan mereka di tim nasional. Seiring berjalannya waktu, pendekatan seperti ini bisa menciptakan budaya baru dalam sepak bola nasional. Budaya di mana performa saat ini lebih penting daripada reputasi masa lalu, di mana kesiapan menjadi faktor utama, dan di mana setiap pemain memahami bahwa kesempatan tidak datang dua kali dalam bentuk yang sama. Dan ketika semua elemen ini mulai terhubung, dari seleksi singkat, tekanan tinggi, hingga tuntutan performa instan, terlihat jelas bahwa yang sedang dibangun bukan hanya sebuah skuad untuk satu pertandingan atau satu turnamen, tetapi sebuah sistem yang dirancang untuk bergerak cepat, beradaptasi lebih cepat, dan bersaing dalam ritme sepak bola modern yang tidak pernah menunggu siapapun untuk siap. Lebih jauh lagi, jika diperhatikan dari sudut pandang yang lebih taktis, pendekatan cepat yang dibawa oleh John Hartman ini secara tidak langsung memaksa setiap pemain untuk berpikir beberapa langkah ke depan dalam setiap situasi, karena waktu untuk membaca permainan dipangkas, dan ruang untuk ragu hampir tidak ada, sehingga keputusan harus lahir dari pemahaman, bukan sekadar reaksi spontan. Dalam konteks ini, pemain yang memiliki visi bermain akan terlihat menonjol karena mereka mampu mengantisipasi pergerakan rekan setim, membuka ruang tanpa bola, serta menjaga keseimbangan tim meskipun struktur permainan sedang berubah dengan cepat. Hal ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan kondisi timnas Indonesia yang sedang berada dalam fase transisi menuju pola permainan yang lebih modern.
Tidak hanya mengandalkan kecepatan atau determinasi, tetapi juga menuntut kecerdasan posisi, penguasaan ruang, dan kemampuan membaca tempo pertandingan. Dalam sesi latihan singkat, semua aspek itu diuji secara bersamaan, bukan dipisah-pisahkan seperti metode konvensional. Ini membuat pemain yang tidak siap secara menyeluruh akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Selain itu, tekanan waktu juga memunculkan dinamika psikologis yang berbeda. Pemain yang biasanya tampil percaya diri di level klub bisa saja kehilangan ketenangan ketika harus langsung tampil di bawah sorotan dalam waktu singkat. Sebaliknya, ada pula pemain yang justru berkembang dalam situasi seperti ini, karena mereka terbiasa menghadapi tekanan dan mampu mengubahnya menjadi motivasi. Inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari metode ini, yaitu menemukan pemain yang tidak hanya bagus saat nyaman, tetapi juga tetap efektif saat berada dalam kondisi sulit. Ketika proses ini terus berjalan, perlahan akan terlihat pola siapa saja yang benar-benar mampu bertahan dalam sistem tersebut. Bukan hanya dari segi teknik, tetapi juga dari segi komunikasi di lapangan, kedisiplinan dalam menjaga bentuk permainan, serta kemampuan untuk tetap fokus sepanjang sesi latihan yang intens. Semua ini menjadi indikator penting dalam menentukan siapa yang layak melangkah ke tahap berikutnya. Menariknya, dalam situasi seperti ini, peran pemain senior menjadi sangat krusial. Mereka bukan hanya dituntut untuk tampil baik, tetapi juga membantu pemain lain memahami ritme permainan yang diinginkan pelatih. Namun di sisi lain, mereka juga tidak memiliki jaminan posisi, karena jika performa menurun, pemain yang lebih muda bisa saja mengambil tempat mereka. Ini menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan energi baru, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam membangun tim yang kompetitif. Ketika mendekati laga melawan Oman National Football Team, hasil dari seluruh proses ini akan mulai terlihat lebih jelas. Kombinasi pemain yang dipilih bukan hanya berdasarkan nama, tetapi berdasarkan kecocokan dalam sistem yang telah diuji selama pemusatan latihan. Setiap posisi diisi oleh pemain yang dianggap paling siap menjalankan peran tertentu, bukan sekadar yang paling populer atau paling dikenal. Di titik ini, pendekatan yang awalnya terlihat berisiko justru mulai menunjukkan arah yang jelas. Dengan waktu yang terbatas, Hartman mampu menyaring pemain berdasarkan kebutuhan spesifik tim, sekaligus menguji mereka dalam kondisi yang menyerupai pertandingan sesungguhnya. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat dibanding seleksi panjang yang seringkali tidak mencerminkan tekanan nyata di lapangan. Seiring dengan itu, para pemain juga mulai memahami bahwa setiap momen dalam latihan memiliki nilai yang sangat besar. Tidak ada lagi sesi yang dianggap biasa, karena semuanya menjadi bagian dari proses penilaian. Bahkan detail kecil seperti posisi tubuh saat menerima bola, kecepatan dalam mengambil keputusan, hingga cara berkomunikasi dengan rekan setim menjadi perhatian khusus. Dengan semua elemen tersebut, terlihat bahwa metode ini bukan sekadar eksperimen, melainkan bagian dari strategi yang dirancang untuk menjawab tantangan sepak bola modern yang semakin cepat dan kompetitif. Tim yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki keunggulan, sementara mereka yang lambat membaca situasi akan tertinggal. Dan ketika seluruh proses ini terus berjalan, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa yang sedang dibentuk bukan hanya sekumpulan pemain untuk satu pertandingan, tetapi sebuah kerangka tim yang mampu bergerak dinamis, bereaksi cepat terhadap perubahan, serta tetap menjaga identitas permainan dalam berbagai situasi yang berbeda. Dalam fase berikutnya, pendekatan yang diterapkan oleh John Hartman mulai memperlihatkan dampak yang lebih luas, bukan hanya pada individu pemain, tetapi juga pada cara tim membangun ritme permainan secara keseluruhan bersama Timnas Indonesia. Intensitas latihan yang tinggi secara perlahan membentuk kebiasaan baru, di mana setiap pemain terbiasa bergerak tanpa bola, terbiasa menutup ruang lawan dengan cepat, dan terbiasa mengambil keputusan dalam waktu yang sangat terbatas. Ini menciptakan alur permainan yang lebih dinamis, di mana bola tidak terlalu lama berhenti di satu kaki, melainkan terus bergerak mengikuti pola yang sudah dibangun sejak sesi latihan. Perubahan ini juga terlihat dalam cara tim bertahan. Jika sebelumnya pertahanan seringkali bersifat reaktif, kini mulai bergeser menjadi lebih proaktif. Pemain tidak hanya menunggu lawan datang, tetapi mulai membaca arah serangan sejak awal, memotong jalur umpan, dan menekan lebih tinggi di area lawan. Ini membutuhkan koordinasi yang sangat baik, karena satu kesalahan kecil bisa membuka ruang yang berbahaya. Namun justru disitulah letak latihan singkat ini menjadi penting, karena pemain dipaksa untuk memahami peran mereka dalam sistem secara utuh, bukan hanya dalam situasi tertentu. Di lini tengah, dinamika permainan juga mengalami perubahan signifikan. Pemain dituntut untuk tidak hanya menjadi penghubung antar lini, tetapi juga menjadi pengatur tempo yang mampu menyesuaikan ritme permainan sesuai kebutuhan. Dalam situasi tertentu, mereka harus mempercepat aliran bola untuk mengeksploitasi ruang, sementara di momen lain mereka harus mampu menahan tempo untuk menjaga kontrol permainan.
Kemampuan ini tidak bisa dibangun dalam waktu lama jika pemain tidak memiliki pemahaman taktik yang baik, sehingga seleksi singkat ini secara otomatis menyaring siapa saja yang mampu menjalankan peran tersebut. Sementara itu, di lini depan, tuntutan terhadap pemain menjadi semakin kompleks. Mereka tidak hanya diminta mencetak gol, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pressing, membuka ruang bagi rekan setim, serta menjadi titik awal dalam membangun serangan. Ini membuat peran penyerang menjadi jauh lebih dinamis dibanding sebelumnya. Dalam konteks ini, pemain yang memiliki mobilitas tinggi dan kemampuan membaca situasi akan lebih diuntungkan dibanding mereka yang hanya mengandalkan penyelesaian akhir. Ketika semua elemen ini mulai menyatu, terlihat bahwa tim sedang bergerak menuju bentuk permainan yang lebih kolektif. Tidak ada lagi ketergantungan pada satu pemain, karena setiap lini memiliki peran yang saling terhubung. Ini menjadi salah satu tujuan utama dari pendekatan Herdman, yaitu menciptakan tim yang mampu bekerja sebagai satu kesatuan, bukan sekadar kumpulan individu berbakat. Namun proses ini tentu tidak berjalan tanpa tantangan. Adaptasi terhadap sistem baru membutuhkan waktu, dan tidak semua pemain mampu langsung memahami apa yang diinginkan pelatih. Ada momen di mana koordinasi belum sempurna, ada kesalahan komunikasi, dan ada juga situasi di mana pemain terlihat ragu dalam mengambil keputusan. Semua ini adalah bagian dari proses, dan justru menjadi bahan evaluasi penting dalam menentukan langkah selanjutnya. Menjelang laga uji coba melawan Oman National Football Team, seluruh hasil dari latihan intensif ini akan diuji dalam situasi nyata. Disinilah akan terlihat apakah pola yang dibangun mampu bertahan di bawah tekanan pertandingan sesungguhnya. Lawan yang memiliki organisasi permainan yang rapi akan menjadi ujian yang tepat untuk melihat sejauh mana kesiapan tim. Lebih dari sekadar hasil pertandingan, yang menjadi perhatian adalah bagaimana tim menjalankan sistem yang telah dilatih. Apakah mereka mampu menjaga struktur permainan? Apakah mereka tetap disiplin dalam menjalankan peran? Dan apakah mereka mampu beradaptasi ketika situasi di lapangan berubah? Semua pertanyaan ini akan mulai terjawab seiring berjalannya pertandingan. Di titik ini, perjalanan yang dimulai dari seleksi singkat mulai menunjukkan arah yang lebih jelas. Setiap sesi latihan, setiap keputusan pemanggilan pemain, dan setiap strategi yang diterapkan perlahan membentuk identitas baru bagi tim. Identitas yang menekankan kecepatan, kecerdasan, dan kerjasama sebagai fondasi utama. Dan ketika semua proses ini terus berkembang, satu hal yang semakin terlihat adalah bahwa perubahan tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga di dalam cara berpikir para pemain. Mereka mulai memahami bahwa sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar kemampuan individu, tetapi juga pemahaman kolektif yang kuat, kemampuan beradaptasi yang cepat, serta kesiapan untuk menghadapi tekanan dalam berbagai situasi yang berbeda. Jika ditarik ke dimensi yang lebih luas, pendekatan yang sedang dibangun oleh John Herdman perlahan mulai menyentuh aspek yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata, yaitu ritme emosional tim dan kestabilan mental dalam menghadapi tekanan kompetisi bersama Timnas Indonesia. Dalam sesi yang serba cepat dan padat, pemain tidak hanya diuji dari segi teknis dan taktis, tetapi juga dari cara mereka merespons kesalahan, bagaimana mereka bangkit setelah kehilangan bola, serta bagaimana mereka menjaga fokus ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana. Ini adalah lapisan yang seringkali menjadi pembeda antara tim yang sekadar bermain baik dan tim yang mampu bertahan dalam tekanan tinggi. Menariknya, pola latihan seperti ini menciptakan semacam simulasi kondisi pertandingan yang sesungguhnya, di mana emosi bisa naik turun dalam waktu singkat. Pemain dipaksa untuk tetap tenang ketika ditekan, tetap disiplin ketika unggul, dan tetap percaya diri ketika berada dalam situasi sulit. Semua itu terjadi dalam waktu yang terbatas, sehingga hanya mereka yang memiliki kontrol diri yang baik yang mampu bertahan dalam sistem ini. Hal ini menjadi penting karena dalam turnamen seperti Piala AFF 2026, faktor mental seringkali menjadi penentu di saat-saat krusial. Selain itu, ada perubahan yang mulai terlihat dalam cara pemain berkomunikasi di lapangan. Instruksi tidak lagi hanya datang dari pelatih di pinggir lapangan, tetapi juga dari antar pemain itu sendiri. Mereka mulai saling mengingatkan posisi, saling memberi sinyal pergerakan, dan saling mengoreksi ketika terjadi kesalahan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sistem mulai tertanam, dan tanggung jawab tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pelatih, melainkan dibagi secara kolektif. Dari sisi organisasi permainan, fleksibilitas yang dibangun mulai memberikan variasi dalam pendekatan strategi. Tim tidak lagi terpaku pada satu pola, tetapi mampu beradaptasi tergantung situasi pertandingan. Dalam satu momen, mereka bisa bermain dengan tempo cepat untuk mengejar gol, sementara di momen lain mereka bisa menurunkan tempo untuk menjaga keunggulan. Kemampuan untuk mengubah ritme ini menjadi salah satu indikator bahwa tim mulai berkembang ke arah yang lebih matang. Namun, perkembangan ini juga membawa konsekuensi tersendiri.
Semakin kompleks sistem yang diterapkan, semakin besar pula tuntutan terhadap pemain untuk memahami setiap detailnya. Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak segera diperbaiki. Oleh karena itu, proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap sesi latihan. Setiap pemain harus mampu menerima kritik, memahami kesalahan, dan memperbaikinya dalam waktu singkat. Ketika mendekati pertandingan melawan Oman National Football Team, tekanan mulai meningkat bukan hanya dari dalam tim, tetapi juga dari luar. Ekspektasi publik, perhatian media, serta harapan akan hasil positif menjadi faktor tambahan yang harus dihadapi. Dalam situasi seperti ini, kestabilan mental yang telah dilatih sebelumnya akan benar-benar diuji. Di sisi lain, pemain juga mulai merasakan dampak dari kompetisi internal yang semakin ketat. Tidak ada posisi yang benar-benar aman, karena setiap pemain tahu bahwa ada orang lain yang siap menggantikan jika performa mereka menurun. Ini menciptakan dorongan untuk terus berkembang, tetapi juga menuntut kemampuan untuk mengelola tekanan agar tidak berubah menjadi beban. Seiring waktu, seluruh proses ini mulai membentuk karakter tim yang lebih kuat, bukan hanya dari segi permainan, tetapi juga dari cara mereka menghadapi tantangan. Mereka mulai terbiasa dengan tekanan, terbiasa dengan tuntutan tinggi, dan terbiasa dengan perubahan yang cepat. Ini adalah fondasi yang sangat penting untuk membangun tim yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Dan ketika semua elemen ini terus berkembang secara bersamaan, terlihat bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar persiapan menuju satu pertandingan atau satu turnamen, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara tim berpikir, berlatih, dan bermain. Transformasi yang menuntut konsistensi, disiplin, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman, serta kesiapan untuk menghadapi setiap kemungkinan yang muncul di lapangan tanpa kehilangan arah permainan yang telah dibangun. Di tahap berikutnya, arah pembentukan tim mulai memasuki ranah yang lebih detail, di mana setiap elemen kecil dalam permainan mendapatkan perhatian khusus dari John Hartman bersama Timnas Indonesia, bukan lagi sekadar pola besar atau filosofi umum. Fokus beralih pada bagaimana setiap pemain menginterpretasikan perannya dalam situasi yang sangat spesifik, seperti kapan harus menekan, kapan harus mundur, dan bagaimana menjaga jarak antar lini agar tetap kompak tanpa kehilangan fleksibilitas. Ini adalah fase di mana pemahaman taktik diuji secara mendalam, karena pemain tidak hanya diminta menjalankan instruksi, tetapi juga memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil di lapangan. Dalam proses ini, variasi latihan menjadi semakin kompleks. Skenario-skenario pertandingan disimulasikan dengan kondisi yang berbeda, mulai dari situasi tertinggal, unggul tipis, hingga bermain dengan tekanan waktu yang semakin sempit. Tujuannya bukan hanya untuk melatih respons teknis, tetapi juga membangun kebiasaan berpikir yang cepat dan tepat. Pemain dipaksa untuk membaca permainan dalam hitungan detik, mengambil keputusan tanpa ragu, dan tetap menjaga akurasi dalam eksekusi. Ini menciptakan standar baru dalam cara mereka bermain, di mana kesalahan tidak hanya dilihat sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran yang harus segera diperbaiki. Selain itu, perhatian juga mulai diarahkan pada keseimbangan antara kreativitas dan disiplin. Dalam sepak bola modern, kedua aspek ini harus berjalan beriringan. Pemain diberikan kebebasan untuk berimprovisasi, tetapi tetap dalam kerangka sistem yang sudah ditentukan. Ini menciptakan dinamika yang menarik karena setiap pemain memiliki ruang untuk mengekspresikan kemampuan individu, namun tetap harus selaras dengan kebutuhan tim. Dalam konteks ini, pemain yang mampu menjaga keseimbangan tersebut akan menjadi aset yang sangat berharga. Ketika mendekati pertandingan uji coba melawan Oman National Football Team, seluruh elemen yang telah dilatih mulai dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi pemisahan antara aspek fisik, teknik, dan mental, karena semuanya harus hadir secara bersamaan dalam pertandingan. Ini menjadi momen penting untuk melihat apakah proses yang telah dijalani mampu menghasilkan performa yang konsisten di bawah tekanan nyata. Di sisi lain, dinamika dalam tim juga terus berkembang. Hubungan antar pemain semakin kuat seiring dengan intensitas latihan yang tinggi. Mereka mulai memahami karakter satu sama lain, mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta belajar untuk saling melengkapi di lapangan. Ini menciptakan chemistry yang tidak bisa dibangun secara instan, tetapi membutuhkan proses yang berkelanjutan. Namun seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan juga semakin besar. Ekspektasi terhadap tim meningkat, dan setiap kesalahan menjadi sorotan. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk tetap fokus pada proses menjadi sangat penting. Pemain harus mampu mengabaikan tekanan eksternal dan tetap berpegang pada prinsip yang telah dibangun selama latihan. Menariknya, pendekatan yang diterapkan juga mulai memunculkan identitas permainan yang lebih jelas. Tim tidak lagi terlihat sebagai kumpulan pemain yang bermain secara individual, tetapi sebagai satu unit yang bergerak dengan tujuan yang sama. Pola permainan menjadi lebih terstruktur, pergerakan tanpa bola lebih terorganisir, dan transisi antara menyerang dan bertahan menjadi lebih cepat. Ketika semua elemen ini mulai berjalan secara konsisten, terlihat bahwa tim sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi.
Bukan hanya dari segi kualitas permainan, tetapi juga dari segi pemahaman terhadap sepak bola itu sendiri. Mereka mulai melihat permainan sebagai sesuatu yang dinamis, penuh dengan kemungkinan, dan membutuhkan adaptasi yang terus-menerus. Dan dalam proses yang terus berkembang ini, satu hal yang semakin terlihat jelas adalah bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat sementara, tetapi merupakan bagian dari fondasi jangka panjang yang sedang dibangun secara perlahan dengan tujuan menciptakan tim yang tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi yang terus berubah di dunia sepak bola modern. Memasuki fase yang lebih dalam lagi, proses yang dibangun oleh John Herdman bersama Timnas Indonesia mulai menyentuh aspek yang seringkali menjadi pembeda antara tim yang berkembang dan tim yang stagnan, yaitu konsistensi dalam detail kecil yang berulang sepanjang pertandingan. Pada titik ini, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada momen-momen besar seperti peluang atau gol, tetapi justru pada tindakan sederhana yang terjadi ratusan kali, seperti posisi tubuh saat menerima bola, arah sentuhan pertama, sudut pandang sebelum melakukan umpan, hingga timing dalam melakukan tekanan. Hal-hal yang terlihat sepele ini justru menjadi fondasi utama dalam membangun permainan yang stabil dan minim kesalahan. Dalam sesi latihan, pendekatan yang digunakan semakin spesifik dan tersegmentasi. Setiap lini mendapatkan porsi latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga bek tidak hanya berlatih bertahan, tetapi juga membangun serangan dari belakang. Gelandang tidak hanya mengalirkan bola, tetapi juga belajar memecah tekanan lawan, dan penyerang tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga memahami kapan harus turun membantu lini tengah. Ini menciptakan pemain yang lebih lengkap, yang mampu menjalankan berbagai peran sesuai kebutuhan situasi pertandingan. Di sisi lain, tempo latihan juga mulai disesuaikan dengan ritme pertandingan yang sebenarnya. Tidak ada lagi ruang untuk bermain santai, karena setiap sesi dirancang untuk mencerminkan intensitas kompetisi. Pemain dipaksa untuk berpikir dan bergerak dalam kecepatan tinggi tanpa kehilangan akurasi. Ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kebiasaan. Karena semakin sering pemain berada dalam situasi seperti ini, semakin terbiasa mereka menghadapi tekanan di pertandingan sesungguhnya. Menjelang pertemuan dengan Oman National Football Team, fokus juga mulai diarahkan pada analisis lawan. Tim pelatih mempelajari pola permainan, kekuatan, serta kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Informasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam strategi yang lebih konkret, sehingga pemain tidak hanya memahami cara bermain tim sendiri, tetapi juga tahu bagaimana merespons gaya bermain lawan. Ini menjadi penting karena sepak bola modern tidak hanya tentang menjalankan sistem sendiri, tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Selain itu, manajemen energi pemain juga mulai menjadi perhatian utama. Dalam jadwal yang padat, menjaga kebugaran menjadi kunci agar performa tetap stabil. Rotasi pemain, pengaturan intensitas latihan, serta pemulihan setelah sesi berat menjadi bagian dari strategi yang dirancang untuk memastikan setiap pemain berada dalam kondisi terbaik saat dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa persiapan tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Seiring dengan perkembangan ini, kepercayaan diri pemain mulai tumbuh secara alami. Bukan karena hasil semata, tetapi karena mereka merasakan peningkatan dalam kemampuan individu dan kolektif. Mereka mulai memahami apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi, dan ini memberikan rasa kontrol yang lebih besar saat bermain. Kepercayaan diri ini menjadi elemen penting, karena dalam banyak kasus, perbedaan antara menang dan kalah seringkali ditentukan oleh keyakinan dalam mengambil keputusan. Namun di balik semua perkembangan tersebut, tekanan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ekspektasi publik, perhatian media, dan target yang harus dicapai menciptakan lingkungan yang penuh tuntutan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk tetap fokus pada proses menjadi sangat penting. Pemain harus mampu memisahkan antara apa yang bisa mereka kendalikan dan apa yang berada di luar kendali mereka. Ketika seluruh elemen ini mulai berjalan secara bersamaan, terlihat bahwa tim sedang membangun sesuatu yang lebih dari sekadar performa jangka pendek. Ini adalah proses pembentukan identitas yang akan menentukan bagaimana mereka bermain di masa depan. Identitas yang tidak hanya bergantung pada satu generasi pemain, tetapi bisa diwariskan dan dikembangkan seiring waktu.